Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kali ini depan saya sudah ada Redmi K40 Gaming Edition. Dari ini pertama kalinya saya mencoba smartphone dengan prosesor MediaTek Dimensity, dan kali ini Dimensity-nya 1200 5G. Lalu apa aja sih menariknya smartphone ini dan gimana performanya jika dipakai harian? So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum masuk ke hands-on-nya, saya akan ngasih tahu dulu apa aja sih yang ada di dalam dosbox-nya ini. Pertama ada box tipis dengan tulisan GameStar Powered by Redmi. Terus dibuka ada pin ejector SIM card, di dalamnya lagi ada panduan manual dan sebuah softcase bening. Baru di sini ada Redmi K40 Gaming Edition. Di bawahnya ada kabel USB Type-C warna kuning yang didesain buat gaming. Dan terakhir power adapter dengan output maksimal 67 watt. Jadi setelah hampir seminggu saya pegang Redmi K40 Gaming Edition ini, gripnya sih di tangan saya masih oke-oke aja ya. Walaupun backcase-nya punya finishing frosted glass, tapi di genggaman saya masih keset aja, nggak begitu licin. Sedikit mudah ninggalin bekas sidik jari, tapi nggak begitu kelihatan. Kalau kurang nyaman, sebenarnya tinggal pakai case gratisannya aja udah langsung oke banget gripnya. Backcase-nya ini sekilas mengingatkan saya seperti desainnya Black Shark. Aksennya hampir mirip, tapi beda. Dengan tulisan Redmi kecil di pojok kiri bawah, terus tulisan Fighting tepat di tengah, dan setup triple kamera di pojok kiri atas yang dilengkapi dengan LED flash berbentuk petir. Bagian kameranya juga tipis, jadi overall desainnya ini saya suka sih. Balik bagian depan, layar dengan tombol di tengah ini punya ukuran 6,67 inch, resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel, Corning Gorilla Glass 5, berpanel OLED, dan support HDR10. Serta nggak ketinggalan punya refresh rate 120 Hz. Jadi sudah jelas ya, kualitas layarnya sih nggak perlu diragukan lagi. Sayangnya sampai saat ini saya belum sempat nyoba tuh buat nonton video karena support Google Play Service-nya masih belum bisa saya install. Palingan baru saya pakai buat aktif di sosial media aja. Buat scrolling IG jelas smooth banget dengan 120 Hz-nya. Kebagian sisinya, tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint ini punya respon yang cukup cepat. Dan tombol fisik triggers buat gaming ini bisa kamu sembunyikan ketika nggak dipakai. Feel atau responnya juga oke banget kalau dipakai buat main game. Mumpung ngomongin soal game, sekalian aja kita bahas soal performa buat main game. Jadi Redmi K40 Gaming Edition ini menggunakan SoC MediaTek Dimensity 1200 5G 6 nanometer berkekuatan octa-core up to 3 GHz dan RAM-nya ini 12 GB dan ROM-nya 128 GB. Buat game PUBG Mobile saya bisa dapat settingan rata kanan SDR Ultra, atau biar nyaman saya pakainya di settingan smooth frame rate ekstrim aja. Di sini sih jelas gameplaynya nggak ada masalah sama sekali. Mulai dari gyro, touchscreen hingga frame drop pun juga nggak ada. Asli memang ngebut nih prosesornya. Efeknya sih langsung berasa panas di bagian belakang, cuman masih dalam batas wajar. Dalam 27 menit saya bermain di map Erangel, baterainya berkurang 10%. Cukup boros ya. Nanti untuk detail gamingnya bakal dibahas di video terpisah deh. Selain itu, buat yang penasaran dengan performa chipset untuk benchmark, saya juga sempat untuk beberapa tesnya nih. Di Antutu Benchmark 9 bisa dapat skor 690 ribuan dengan detail CPU di 186 ribuan dan GPU-nya di 246 ribuan. Lalu di Geekbench 5, angka single core-nya di 853 dan angka multicore-nya 2904. Lanjut lagi di 3D Mark Batt Live, overall skornya di 4210 dan average FPS di 25,20 FPS. Sedangkan yang di lebih berat lagi ada 3D Mark Batt Live Extreme, overall skornya di 1288 dan average FPS di 7,70. Terus saya juga sempat ngetes untuk baterainya menggunakan PC Mark Battery Life. Redmi K40 itu mampu bertahan cuma 11 jam 48 menit saja. Berarti bisa dibilang baterai 5065 mAh-nya nggak begitu irit ya, tapi juga nggak begitu boros. Kalau buat pengecasannya dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 50 menit. Kerennya si Redmi K40 Gaming Edition ini bukan cuma soal performa ataupun gaming aja, tapi ternyata di sektor kameranya pun juga dibilang cukup bagus.
Walaupun kalau dibandingin dengan yang 64 megapiksel yang lainnya, Redmi K40 Gaming ini masih kurang optimal ya. Setup triple kameranya punya konfigurasi 64 megapiksel main kamera aperture f1.7, terus 8 megapiksel ultra wide kamera aperture f2.2 dan 2 megapiksel makro kamera aperture f2.4. Sedangkan untuk kamera depan 16 megapiksel selfie kamera. Secara fitur juga komplit banget dengan adanya mode Pro, Timelapse, Slow-mo, Dual Video, Short, dan ada mode vlognya juga. Hasilnya cukup memuaskan buat saya secara pribadi karena mampu mengcapture dengan dynamic range yang cukup luas. Shadow sampai awan pun juga bisa di-capture dengan baik. Cenderungnya lebih ke cool sedikit tapi masih oke jika mau diedit-edit lagi buat di-post di sosial media. Hasil foto portraitnya juga cukup rapi asal di tempat cahaya yang cukup karena Redmi K40 Gaming Edition ini nggak punya lensa buat bokehnya sendiri. Sedangkan untuk ultra wide hasilnya tentu nggak sebagus kamera utama karena cuma 8 megapiksel. Namun sudah oke lah jika mau diposting ataupun mau dicetak buat pribadi. Kalau untuk makro hasilnya ya so-so lah, sama kayak handphone-handphone lain yang lensanya cuma 2 megapiksel aja. Terus untuk kamera depan saya lebih suka kalau tanpa HDR karena detailnya tuh malah lebih dapat daripada pakai HDR. Begitu pula untuk hasil video, kamera belakangnya bisa merekam hingga 4K 30 fps, terus untuk kamera depannya bisa 1080p 30 fps. Namun saran saya teman-teman bisa merekam menggunakan 1080p 60 fps saja supaya hasilnya lebih oke. Cuman kalau mau lebih smooth bisa pakai 1080p 30 fps saja. Jadi selain performa chipset yang kencang buat main game, ternyata kameranya pun mampu diandalkan buat teman-teman vlogging nih. Oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan. Jadi speaker Redmi K40 Gaming Edition ini menggunakan JBL. Suaranya bisa teman-teman dengar sendiri deh kayak gini nih. Jika bisa menarik kesimpulan, ternyata Redmi K40 Gaming Edition ini bukan cuma sekedar handphone gaming aja, tapi ternyata bisa juga dipakai buat daily ataupun kebutuhan harian, seperti foto-foto maupun video ataupun buat multimedia lainnya. Karena ternyata setelah saya pegang selama hampir seminggu ini cukup banget buat memenuhi kebutuhan saya secara pribadi sih. Apalagi kalau dilihat dari harganya ya, untuk varian yang saya pegang ini dijual ketika launching itu di harga 5,3 jutaan. Atau kalau kemarin kita lihat di launchingnya, untuk varian yang paling rendah itu dijual dengan harga 4 jutaan aja. Sungguh gila kan harganya. Nah, tapi kalau teman-teman mau nyari smartphone ini yang varian sama kayak punya saya ini, dijual di Tokopedia dengan harga 9 jutaan. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi deh. Bagian kurang sukanya saya cuma di bagian L1 R1 nya ini yang masih menggunakan tombol fisik. Saya lebih suka konsepnya yang di Asus ROG yang menggunakan air trigger. Terus satu lagi yaitu masalah di panasnya. Mungkin ya karena ini handphone gaming ya, jadi masih segitu panasnya ataupun masih terlalu tinggi. Tinggal gimana sih Xiaomi besok menjual aksesoris tambahannya biar kayak ROG tuh, walaupun panas masih ada aksesoris tambahannya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan share dan like. Dan Koko undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.